berbicara terkait aulia, jamak dari wali, yang artinya hamba-hamba Allah yang dijadikan sebagai kekasihnya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Antara dia dan Allah sama-sama mencintai miturut pandangan umum. Siapakah yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Dialah mereka yang Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dialah mereka yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi terhadapnya. Ajaran yang disampaikan oleh para rasul yang terkait masalah keesaan pada Allah cuman satu. Dari beberapa rasul, mulai Nabiullah Adam sampai Muhammad, hanya satu. Apakah itu Nabi Isa? Apakah Nabi Yusuf? Apakah Nabi Nuh dan lain sebagainya? Hanya satu, yaitu ani'budullaha waztanibut taghut. Mengajak untuk mengarahkan hati sambung terhadap urip dengan rasa dan meninggalkan segala hal perkara-perkara yang berkenaan dengan ma siwallah. Apa ma siwallah? Perkara-perkara selain hidup. Bapak Ibu, para kekasih Allah itu Allah golongkan, kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada kekasih Allah yang kewaliannya ikut ditutupi oleh Allah. Kelompok yang kedua itu kewaliannya dibuka oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai wali kutub. Wali kutub atau sultan aulia, rajanya para wali. Apa makna kutub itu? Secara lughat adalah penyanggah, tiang, atau ghaus, al-ghaus. Raja diraja,
King of King. Rajanya pira-pira, rajanya beberapa raja. Ciri daripada kekasih Allah atau aulia Allah sangat sederhana. Allah katakan dalam surah Yunus ayat 62-63. Ini secara rohaniyah, tapi secara jasmaniyah itu tergantung yang ditutupi atau yang dibuka. Nanti akan kita jelaskan di makalah Ibnu Athaillah 118. Itu nanti kita bahas pasal atau makalah Ibnu Athaillah pasal 118 terkait para kekasih Allah. Surat Yunus tadi Allah katakan ala inna auliya Allah. Ingatlah, iling-iling, sesungguhnya para kekasih Allah itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu pertama. Tidak mudah hati terasa takut, gelisah, susah. Hati lu, bukan jasmani, hati. Khawatir dengan apapun. Satu contoh, misalkan kekasih Allah itu berdagang, dia olehnya dagang, jualan tidak takut rugi, nggak takut. Dia petani, dia nggak takut rugi, dimakan hama enggak, tikus enggak. Umpama dia pejabat, dia nggak takut kehilangan jabatannya. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau senantiasa hatinya berzikir. Menyambungkan hati terhadap hidup lewat rasa. Dengan cara begitulah maka beliau la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia enggak mudah ada rasa khawatir, gelisah, takut, tidak. Keluar rumah, entah dia itu berdagang atau yang lainnya, istrinya ditinggal di rumah, enggak takut apa? Enggak takut disaut garang. Karena beliau hatinya sibuk berzikir pada Allah. Urusan tentang kewalian ini juga bertingkat-tingkat, Pak Bu, bertingkat-tingkat. Ada yang fana, ada yang fanaul fana atau kamil, ada yang baqo. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka jelas imannya sudah ihsan. Dimanapun dia berada, apapun sikon yang dia hadapi, hatinya terasa bahwasanya Allah itu dekat.
Anta'budallaha ka'annaka lahu taroh fa illam taroh. Beliau kemana-mana selalu melihat wujudnya Allah. Ini pandangan umum loh Pak, pandangan umum. Nanti maksudnya pandangan khusus, yang memandang dan yang dipandang, mata untuk memandang itu sudah tiada. Maksud daripada bertemu itu di situ. Tidak hanya dia beriman, akan tetapi wa kanu yattaqun. Selalu ruhaniyahnya itu memandang wujudnya Allah. Minimal fa ilam taroh, apabila dia belum bisa memandang karena makom, maka dia merasa seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Karena Allah sudah terasa dekat. Kembali ke tujuan tugas daripada Rasul hanya satu, mengarahkan, mendidik ruhaniyah kita untuk condong ani'budullaha, condong terhadap keesa, wastanibut tauhid, dan lepaskan selain keesa. Pun semuanya Rasul itu di situ. Inilah yang kumaksud illa ana. Semuanya. Bapak Ibu, siapakah yang pantas disebut sebagai penerus para utusan Allah yang disebut Rasulullah? Siapa yang dikatakan sebagai tabi'ina sholihin, dan atau siapakah yang pantas disebut zuriyah Rasul itu? Merekalah yang masuk di dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin, sebagai pentebar rahmat terhadap seluruh makhluk. Tidak memprovokasi, tidak saling menghina, enggak, tidak saling menghujat, enggak. Sebab sifat itu ngelabeti apa yang disifati. Pohon itu melabeti terhadap sifat buahnya. Kemarin sudah saya katakan, pohon mangga gadung itu mesti sifatnya mensifati terhadap buahnya sesuai. Enggak mungkin keluar dari sifatnya. Yang seperti sifat ditimbulkan oleh pohon buah jarot, atau pohon mana lagi, buah mana, beda. Sifat karakter Rasulullah itu ada 4 Pak. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Yang pantas disebut sebagai zuriyah itu tidak keluar dari 4 ini. Kalau kita masukkan dalam satu Al-Quran, ayatnya berbicara illa rahmatal lil
alamin. Ngalamin ini seluruh makhluk. Umpama di dalam tubuh makhluk manusia ini berbagai macam agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Lah, kedatangan beliau ini tidak hanya menjadi rahmat oleh umat Islam saja, tetapi seluruh makhluk manusia, entah beragama apapun. Ini maksudnya rahmat lil alamin. Atau kita lebarkan alamin ini ya termasuk jin, iblis, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu beliau. Makanya kalau jenengan ingin tahu dzurriyyah Rasul itu gak usah ngaku-ngaku, karakternya aja, sifatnya sama enggak. Buah gadung itu pasti nanti kalau sudah tua namanya pelok. Pelok itu bahasa Indonesianya apa? Biji ya. Ketika dia tukul, tumbuh, pohonnya itu pohon gadung apa pohon mana lagi? Gadung. Buahnya nanti mesti gadung. Kalau pohonnya jarot, jarot itu mangga yang seratnya banyak sekali loh. Kalau dimakan nyelelit. Beda Pak. Namanya sama. Buah. Pohonnya sama. Cuma namanya yang beda. Sama-sama pohon, tumbuh-tumbuhan, makhluk, tapi beda. Bapak Ibu, para rasul ini melahirkan yang namanya aulia, atau bisa kita sebut sebagai tabi'ina sholihin. Rasulullah melahirkan aulia Allah itu baik dari sisi unsur nasab atau dzurriyyah, atau bisa jadi dari sisi sahabat yang terkenal sebagai ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang aulia, beberapa kekasih Allah ini Allah kelompokkan dua kelompok. Ada kekasih Allah, aulia Allah yang sifat kewaliannya itu tidak diketahui orang. Yang nomor dua, Allah buka kewaliannya itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nanti kita bahas bersama. Yang disebut wali kutub ini. Allah ya Karim, sesuai penjelasan dari beliau Syekh Ibnu Athaillah, wali ghaus atau kutub atau sultan
mempunyai beberapa gelar ini cirinya bagaimana, dan inilah yang sangat bahaya bagi sang pelaku. Bagi sang pelaku. Penak yang golongan pertama tadi. Sekarang kita buka golongan pertama. Qala musannifu rahimahullah, subhana man maha suci sapa Allah. Sataro, man itu bukan orang, tapi maksudnya adalah maha suci hidup, zat. Satarol khususiyati, satarol khususiyah iki idofahnya siril wasiyah, siri iki terhadap wasiyah itu disebut idofah bayaniyah. Artinya sirron ay sirron huwa al khususiyatu, artinya dia menyimpan sesuatu sebagai pelaku yang tidak diketahukan. Ibarat gini, ya ini di dalam tangan saya, kan gak diketahukan. Ini ada sesuatu yang kau butuhkan. Apa ya? Ini maksudnya didelikkan, disembunyikan. Karena jenengan habis makan cobrot kabeh, maka butuh tisu. Saya berkata, di dalam tangan saya ada sesuatu yang kau butuhkan. Inilah yang dimaksud idofah dari sirro pada al-khususiyati adalah idofah bayaniyah, tapi dijelasno. Akhirnya menjadi sirron, Allah menutupi, sataro kang nutupi sopo Allah sirron ing rahasianya, huwa utawi sir iku al khususiyatu, sifat khususnya tisu. Nah, gak paham kalau wis tuwek, wis dirungokno ae. Nanti tak omong iku maksudnya piye. Ngeten Pak. Subhanaman maha suci hidup, sataro kang nutupi sopo Allah hidup. Sirol khususiyati ing rahasiane sifat kuwaliane kawulane. Ditutupi dengan apa? Bidzuhuril basyariyati, kelawan nyatane sifat manusiawiyahnya. Mana? Gini Pak, rahasia kewaliane si A iku ditutupi Allah dengan cara sifat-sifat manusiawiyahnya supaya orang lain tidak tahu. Akhirnya si A tadi ya seperti pada umumnya masyarakat berkeluarga, nikah.
kerja menjadi pedagang, petani, pemulung, jual kayu, jual rosokan. Berbagai macam cara Allah menutupi kewaliannya. Sehingga orang lain tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Terus ciri daripada kekasih Allah itu yang bagaimana? Disebut kekasih Allah. Ciri ini sudah ada di dalam hati jenengan atau belum? Pertama, dia senantiasa atau selalu bahwasanya Allah minimal, Allah hidup terasa dekat. Ketika saat dia berdiri dalam hal apapun, duduk dalam hal apapun, duduk apa ada duduk yang remi. Tahu remi nggih? Duduk remi, duduk jualan, duduk apalah gitu. Kalau berdiri macam-macam, ada berdiri kerja, berdiri sholat, apapun itu. Dan atau dalam keadaan dia sakit, berbaring. Berbaringnya sakit, apakah berbaringnya itu tidur, apakah berbaringnya mohon maaf. Aku gak wani nyawang rona nek ngomong kuwi mau. Wis pokoknya berbaring, manten. Selonjoran. Hatinya selalu minimal selalu bahwasanya Allah itu selalu bersamanya. Yang melayani bernafas, yang melayani mendengar suara, yang melayani melihat, yang melayani berkata apapun. Itu minimal. Nah, untuk menuju wilayah hati bahwasanya Allah terasa dekat, bukanya itu dia harus paham dan menerima sekaligus mengamalkan adzikru bisiril asror. Pun situ satu, itu cirinya. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, dia selalu berzikir tersebut, maka yang ada, yang terjadi, yang nyata dalam pandangan hatinya selain Allah itu sudah tidak ada. Walaupun pandangan mata zahir selain Allah masih ada, tapi dalam pandangan mata batin selain Allah itu sudah tidak menyandang sifat ada. Seiring berjalannya waktu dia terus berzikir seperti ini, Bapak Ibu. Itulah hati atau ruhaniyah yang disebut ruhaniyah majedub. Ruhaniyah yang edan, ruhaniyah yang gila hanya pada Allahnya. Secara otomatis apa yang disifatkan tanda-tanda kewalian Allah pada hambanya di dalam surat Yunus 6263 tadi pasti terjadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dalam hal apapun, dalam hal apapun. Saya ini mati kapan ya? Udah nggak dipikir.
mati saiki, mati besok itu sudah tidak ada bedanya. La khaufun, tidak ada rasa gemeter tentang hal itu. Bon. Baik wali yang ditutup oleh Allah kewaliannya atau yang dibuka sama. Yang ditutup ini Bapak Ibu tidak akan pernah orang lain tahu. Enggak ada. Orang lain tahu. Karena Allah membungkus kewaliannya, ruhaniyahnya ini dengan sifat-sifat secara umum miturut manusia. Bahkan mohon maaf, kadang ditutup dengan perbuatan jelek. Yun sewu, dia perampok, dia penjudi, dia pemabuk, dia penjina. Tahu penjina? Wis, nek ngene utek sampean iki pecah. Gitu. Maksudnya wali ku jina. Lah ngoten nggih. Suka-suka Allah. Ada yang seperti ini. Tapi orang lain tidak akan pernah tahu. Lu memang ada. Tapi sejatinya dia tidak berzina. Cuman pandanganmu lah yang mengatakan dia berzina. Wis tambah mumet aku ngaji ambek pean Gus. Pandang aku zina kok jare gak zina. Dalam pandangan sampean mungkin dia tidak sholat. Tapi dia sholat. Wis Pak, nek sampean terima makalah ini ning utekmu, tak jamin pedot utekmu. Gak nutut. Lah terus bagaimana? Terimalah dengan hikmah dalam hatimu. Oh iya, Gusti Allah mosok si zina, mosok si Gusti Allah mangan, mosok si Gusti Allah iku mang nikah, mosok si Gusti Allah macam-macam. Wis mumet maneh tambahan. Pun Pak, sampai nek sik mumet gak usah dipikir nemen-nemen. Ya, wis rungokno ae kuping sampean. Kopoken ya babah wis ngoten mawon. Cara Allah menutupi sifat khususnya hambanya yang dikehendaki wali itu berbagai cara. Cuman dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah ini tidak membahas akan ditutupi oleh perbuatan yang jelek. Ndak. Tapi dalam makalah ini diterangkan ditutupi oleh sifat-sifat seperti sifat manusiawiyah pada umumnya. Ya kerja, nikah ya nikah, apapun bersosialisasi di tengah masyarakat. Terus bagaimana cara untuk mengetahui itu? Kalau dia kekasih gampang, engko tak tutui bocorane. Tapi ojo dituduhno wong liya lho ya. Gak apa-apa tak tuduhno tapi ojo tuduhno wong liya. Satu, dengan adanya menutupi
dengan adanya Allah menutupi kekasihnya dengan sifat-sifat sesuai dengan sifat manusia pada umumnya, maka tolong sekali lagi jangan pernah, wahai murid anakku yang sudah hatinya itu condong terhadap dinut tauhid, punya suudon terhadap orang lain. Motivasinya di situ. Sebab kita tidak tahu kalau itu kekasih Allah. Bon, satu. Yang nomor dua yang disebut sebagai wali kutub, sama ciri-cirinya yang sesuai dengan yang ditutupi. Cuman di situ Allah katakan wadzoharo lan ngetingalake sopo Allah bi'adzomatir rububiyati kelawan sifat agungi kepengeranan. Iki yang beliau tidak bisa memilih. Sebetulnya beliau ini maunya itu golongan pertama, tapi gak bisa memilih karena gelar al-Ghaus kutub itu hanya Allah yang memberikan, bukan dari manusia. Sama dengan aulia itu. Apa sifat keagungan Allah, rahasia yang di dalam hatinya tadi, yang Allah tutupi tadi loh. Sataro huwa al-khususiyatu. Sifat rahasia-rahasia Allah di dalam ruhaniyah dia, itu Allah buka. Allah buka. Bentuk Allah buka berupa apa? Rasulullah mendidik umatnya dengan dinul haq. Ini qad tabayyana rusdu minal ghai, ajaran untuk membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Daqaiqul asrar, lembut-lembuti rahasiane ilmu tentang Allah itu dibuka, diajarkan di tengah umat masyarakat umum dengan maksud supaya hati atau ruhaniyah masyarakat umum dalam kurung umat supaya condong hatinya anik budullaha, condong ke ahad, condong ke esa, baik umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Majusi, semuanya umat. Ini ciri daripada wali kutub, dan dia Allah bekali dengan hujah, dalil-dalil yang tidak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Atas kebenarannya nggak bisa dibantah. Bantahan dengan dalil apapun nggak bisa. Contoh ya. Tatkala Anda mendekat api, terasa panas enggak? Panas. Karena sifatnya api adalah apa? Panas. Akhirnya sifatnya api iku mau dibahas, diomong ning umat, cak, api iku panas. Sebab aku sudah mendekat dan merasakan kalau api itu panas.
Sifat daripada api ini Pak dijelaskan di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat itu beriman bahwasanya api terasa panas. Dia sebelum mengatakan api itu panas terhadap orang lain, dia sudah bersatu atau menyentuh api, baru bicara. Sebelum dia berbicara tentang daqaiqul asror, lembut-lembuti ilmu kepangeranan, dia mendekat dulu dan bersentuhan, akhirnya terasa. Lah inilah yang beliau wali kutub itu pasti akan menjelaskan di tengah masyarakat. Itulah baginda Rasul dalam masanya. Ini satu masa hanya satu orang. Wali kutub itu mengikuti zaman, masa. Dan wali kutub itu sebagai penyanggah semua aulia Allah yang ditutupi Allah tadi. Penyanggah. Sehingga beliau itu mengapa dikatakan sebagai penyanggah? Karena dia, mohon maaf, gak ngomong segudang, gak ada batasnya. Hujah atau dalil, yang dalil itu kebenarannya tidak bisa dibantah. Gak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa maksud dan tujuan beliau membuka rahasia Allah? Yang miturut makalah lain orang mengatakan nggak boleh rahasia Allah dibuka, nggak boleh. Tapi bagi wali kutub tersebut ya tidak apa-apa, karena dia diberikan gelar oleh Allah kewenangan untuk menyampaikannya. Sampai tujuannya itu berhasil. Apa tujuannya? Menjadikan umat ini hatinya sudah tidak lagi buta kepada Allah. Titik ada di situ. Fi idharil ubudiyah, ing dalem nyatane sifat kumawulane dia pada Tuhannya. Artinya apa Pak? Wali kutub itu di samping memegang hukum syariah juga merealisasikan syariatnya di tengah-tengah, hakikatnya di tengah-tengah syariat. Inilah wali kutub. Dan lebih bahaya ini untuk menjaga kemurnian dalam keesaan pada Tuhannya dibanding dengan yang ditutupi oleh Allah. Tapi dia tidak bisa memilih. Enggak bisa memilih. Dan biasanya wali kutub itu umure gak dawa. Ngerti gak dawa? Enggak panjang. Kanjeng Nabi berapa? Makanya dikatakan hanya satu pada masanya. Tapi ini tidak akan habis. Walaupun dia meninggal, nanti ada penerusnya yang Allah pilih sebagai wali kutub. Wali kutub. Kalau secara ruhaniyah tidak jauh berbeda, tengeri tandane iku waline Allah nggak jauh berbeda.
Cuman bagaimana cara Anda untuk mengetahui itu waline Allah? Mudah saja. Sampan pingin ruh wong iku melek, syarate jenengan kudu melek. Bagaimana mungkin kau akan tahu si A itu berbaju kuning lah matamu iku mang merem? Loh, bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Jadi saya memang banyak kritikan, masukan, kritikan membangun ini. Saya anggap kritikan membangun. Terkait bahasa saya diharapkan untuk 100% bahasa Indonesia. Saya ya tidak berjanji, cuman saya upayakan 100%. Berhubung saya asli wong Jawa, mesti bahasa Jawa akan muncul. Cuman situ durung muncul Koreane. Ngapunten. Nggih ngapunten lewali niki wau kok mboten katut kekesak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sungguh berat di antara beberapa sultan aulia ini untuk menjaga biar gak muncul sifat takabur, riya, hasud. Itu sungguh berat beliau. Sungguh berat. Pun kembali kepada mata tadi. Artinya apa? Dikatakan aulia, mata hatinya beliau-beliau itu sudah tidak buta lagi dengan sejatinya Allah. Wujudnya Allah sudah tidak buta lagi. Tentang masalah pandangan mata hati terhadap Allah itu ada dua tahap, Pak, yang harus jenengan lewati. Tahapan pertama ilmu. Jenengan harus paham tentang ilmu tauhid ini yang disebut hidup di dalam cahaya makrifat, yang cahaya makrifat di dalamnya itu ada rasa, di dalam rasa itu ada yang namanya ruh. Ini jenengan harus paham dulu tentang ilmunya. Dan ini beliau Sultan Aulia, tugasnya menyampaikan. Walaupun resikonya dicaci dimaki, walau karihal musyrikun, beliau Rasulullah walaupun resikonya dibenci, dicaci, dihina, bahkan direncanakan untuk dibunuh, tapi tetap dia sampaikan. Dan itu memang lagunya harus dia terima. Lah menyampaikan laksana, menyampaikan sifat aslinya api terhadap orang lain. Menyampaikan sifat hakikatnya Allah yang disebut sebagai daqaiqul asror. Lembut-lembute rahasiani Allah dibuka kali beliau. Mulai dari la ilaha illallah illa huwa illa anta illa ana, beliau buka sehingga
bagi umat yang masuk dalam kategori kaum khawarij, ahli kitab, terperangah. Tahu terperangah? Delomong, terkejut, tapi dia nggak bisa bantah. Dengan dasar apapun dia nggak bisa menyalahkan, akhirnya dia salahkan lewat dasar makolahnya sendiri. Contoh. Janganlah kau masuk di dalam pelajaran hukum hakikat manakala syariatmu gak teteh. Pandangan mereka yang disebut syariah adalah ilmu-ilmu tentang jasmani, lah gitu toh. Salah besar. Menurut Daqaiqul Asrar, yang disebut syariah adalah ilmu yang masih sepanjang memahamkan ruhaniyahmu untuk memahami bahwasanya api itu panas, iku lho syariat. Artinya kui mau ketemu Allah kok nggak no ilmu tauhid, ikulah yang disebut asyariatu bila hakikat dolalah, tersesat. Itulah bukan ilmu syariat jasmani, bukan. Ilmu hakikat yang ada kaitannya dengan rohani itu disebut ilmu syariat. Itu syariat. Dan itulah yang dimaksud sebetulnya, tapi berhubung dia tidak pernah menyentuh api, maka Daqaiqul Asrar dia nggak paham. Akhirnya ngomong ilmu syariat itu maksudnya ya babakan sholati gimana, posone gimana, zakate ilmu, haji gimana, ilmu fikih gimana, hadis gimana, Qur'ani gimana, dohir iku yang mereka katakan. Padahal bukan itu. Memang benar. Awal berangkat Anda khalwat yang benar untuk menuju keesaan Allah, awal jenengan harus dibukakan makrifat ilmu, berarti harus belajar. Makanya Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru setiap tahun diperintahkan Allah untuk membuka mulai dasar tauhid itu untuk panjenengan sebagai pemula atau sebagai apa itu? Ya pemula yang orang-orang Islamnya belum sempurna. Pertama paham ilmu dulu, setelah itu disusul laku. Lah inilah akhirnya jenengan tutup dengan istiqomah, itulah kekasih Allah nantinya. Manakala dalam hatimu sudah terasa bahwasannya wujud Allah terasa dekat, masuk di dalam zona muraqabah, ada dua, yang merasa dan yang dirasa. Setelah itu kedua-duanya hilang. Akhirnya dijawab dalam satu ayat, innani anallah, yaitu pun setempel teko ndukur langit diteleh ning dodo sampean mates. Kadang-kadang
Itu Allah isyarohkan ketika jenengan kholwat ada cahaya yang bukan nurullah tapi nur makrifat masuk di dalam dadamu. Tas isyarah. Udah, langsung menggigillah kau. Artinya menggigil, semua apapun yang bersarang di dalam hatimu, rasa susah, gelisah, takut, apapun, saat itu juga langsung hilang. Itulah yang Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Sungguh betul-betul saya perintahkan ingsun, aku Allah merintahkan terhadap Musa. Musa iki kinayah. Apa maksudnya? Cahaya makrifat. Cahaya makrifat. Bi ayatina, dengan membawa beberapa wahyu. Dalil-dalil yang tidak bisa dibantah. Apa kefahaman hatimu di dalam setiap ayat baik yang tertulis ataupun tercipta dengan ayat yang tersirat. Tersirat inilah Pak yang kusebut daqaiqul asror. Ini lembut-lembute rahasiane ilmu tentang Allah. Yang itu tujuannya an akhrij qaumaka, untuk mengeluarkan ruhaniyahmu, ruhaniyah yang tadinya minadh-dhulumat, gelap terhadap Allah, ilan nur, padang terhadap Allah. Makanya stempel itu kadang-kadang Allah isarohkan lewat cahaya yang menatap di dalam dadamu. Saat itu juga apa yang ada di dalam hatimu gelisah disebabkan bla bla bla, susah bla bla bla, khawatir bla 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 bla, ketakutan bla 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 bla, saat itu juga langsung hilang. Tapi jikalau enggak, itu namanya nurullah. Berarti dodomu ditabrak rondo kempling. Mau nyer sampean taman. Iku nurullah iku. Kalau yang menabrak itu adalah nur makrifat, maka segala kegelapan hatimu akan hilang. Tapi podo-podo cahayane nure iku kok rasa yang kumaksud tadi gak hilang. Mohon maaf, itu bukan nur makrifat tapi nurullah. Tergantung nurullah berupa apa. Kadang berupa rondo kempling. Yes. Mohon maaf, kalau betul-betul itu nur makrifat, maka walaupun nanti suatu saat jenengan ditabrak nurullah, wis wujute nurullah apa wae, tidak akan menjadikan hati jenengan gelap. Boleh secara fisik merengut, tahu merengut ya? Bahasa Indonesia merengut itu apa? Cemberut, tapi hatimu tertawa. Tertawa.
Boleh lesan marah-marah jasadmu, tapi rohaniyahmu itu guyu, senyum-senyum. Udah, inilah Pak. Terus sekarang saya masukkan pengembangan makalah ini dengan pertanyaan, apa maksud dan tujuan Allah menutupi? Dan apa maksud tujuan Allah membuka rahasia tentang ilmu Allah terhadap wali kutub? Apa maksud dan tujuannya? Sederhana sekali. Pertama, terhadap wali yang ditutup, supaya beliau-beliau itu dengan mudah menjaga kefitrahan ruhaniyahnya. Sebab kalau tidak diketahui orang, dia bebas Pak. Bebas. Nggak akan dipuja, nggak akan diunggul-unggulke. Beda. Sing gak wali ngaku-ngaku beda. Tendensi muncul. Aku adalah Duriyah Rasul. Di dalam dadaku, tubuhku telah mengalir air peceren. Darah Rasul. Nah wis, ada tendensi Pak. Nguniku ada tendensi. Jadi masyarakat pribumi harus tegas, harus peka. Jangan kau mau dijadikan dibudak oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan Duriyah. Sebetulnya Duriyah Rasul nggak ada yang ngaku-ngaku, nggak ada. Walaupun nggak ngaku loh, kok pada akhirnya ketahuan sendiri. Contoh, yang namanya Mangga Gadung, gak usah ngomong, aku ini gadung, cok. Gak usah ngomong ngaku-ngaku, aku pelem gak usah ngomong. Jenengan nang pasar, didelok cirine, pelem gadung, oh iya gadung. Pelem gadung gak pernah ngaku-ngaku Pak. Tapi dengan sendirinya nanti dia akan konangan. Pada saat mana? Saat dimakan. Saat sudah kau makan, kau rasakan, oh ini pelem gadung. Ngono kok. Yang jual ngomong, manalah? Mana lagi? Nggak bisa itu. Kalau sudah jenengan makan, itu sudah nggak bisa. Ditutup-tutupi sudah, konangan sudah, itu pelem gadung. Gak ada pelem gadung sing bengok ini gak ada. Artinya Duriyah Rasul itu gak pernah ngaku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dilihat sifatnya aja, sama enggak ciri sifat pelem gadung dengan yang sebelumnya itu, yang membuahkan itu, yo gadung pohonnya itu. Kalau memang betul-betul itu dia kantil di pohon gadung, yo pastilah Pak rasanya sesuai dengan julukannya adalah pelem gadung. Gak usah repot-repot jenengan. Sampai yang sudah hatinya terdidik dengan tauhid, nggak ada yang harus sampai puja dan puji, sekalipun duriyahnya, nggak boleh. Biar mereka mengatakan wajib. Banyak ulama mengatakan wajib memuji terhadap duriyah nasab. Bagi saya, no. Karena ajaran tauhid
malakum dzarraw wala naf'an. Ruhaniyahmu itu nggak boleh memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap makhluk, itu nggak boleh, nggak boleh. Ruhaniyahmu tetap pada Allah nyatane, yaitu wujudnya. Jasmaniyahmu silakan, nggak tak larang. Memangnya itu urusan dunia, habluminan nas boleh jasmaniyahmu, tapi ruhaniyahmu jangan ketarik. Paham maksud saya ya? Monggo. Tapi biasa nih Pak, umumnya siapapun Anda, jikalau tidak mengerti tentang daqaiqul asrar, rahasianya ilmu Allah di dalam agama yang bertauhid, pasti keseret ruhaniyahmu. Imannya sesuai dengan jasad, karena akal diwuruin nafsu ngomong kal ngomong nanggone roh ya, supaya beriman pada makhluk itu. Dan itu sejarah yang tidak bisa kau tutupi Pak. Kita sebetulnya mantan penjahat, mantan pendolim terhadap Allah dengan bentuk innakum dolantum anfusakum bittikhadikumul ijla, mengadakan selain Allah di dalam hati kita yang kita imani. Bahasa Quran bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai penyembahan. Nah, wis iku padahal sanepan, yaitu selain Allah itu yang kita imani. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ciri daripada para kekasih Allah itu, dia selalu berpegang teguh dengan ketakwaannya. Apa takwanya itu? Pertama, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Takwanya itu tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Takwa secara jasmani, tinggalkan larangan jasad ini dan jalankan perintah. Ruhani, tinggalkan larangan apa? Dilarang ruhaniyah kita itu memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap selain ahad. Dilarang. Gak boleh. Ini perkara yang dilarang. Maka mereka tinggalkan itu. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan ini, maka wa yu'min billah, dia pasti akan bertemu Allah. Imannya hanya pada Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, bukan sifat, bukan zat, bukan. Itulah yang tidak bisa kau sebut. Ama yang diperintahkan secara ruhaniyah takwa. Kalau tadi meninggalkan larangan, yang dilarang kita untuk beriman kepada selainnya, yang diperintahkan kita hanya beriman padanya, itulah menjalankan perintah. Apa sih perintahnya? Illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul. Agama yang lurus, yang tegak adalah agama di mana hatimu itu hanya menghadap, memuja, memuji, menyembah pada Esa. Itulah dinul qayyim. Lah, untuk prakteknya menyembah, wa ma umiru, dan tidak diperintah kamu sekalian illa liya'budullaha, hanya menyembah pada Allah. Untuk mempraktekkan menyembah ini ada dua thariqah.
yang para semua utusan Allah lakukan. Jadi kalau jenengan bertanya apa torikohnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dijawab Allah memberikan dua nama kelompok torikoh yang muktabaroh ilallah, boten muktabaroh ilan Nabi, muktabaroh ilallah, sambung langsung pada Allah. Mana? Yaitu yang kusebut ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, murni dan tidak. Melihat ayatnya illa liya'budullaha, kecuali kau diperintahkan untuk menyembah. Wadzalika dinul qayyimah, apabila betul-betul ruhaniyahmu condong terhadap ahad, maka itulah agama qayyim, agama yang jejak, agama yang lurus. Wa qala aidan fa'budu hadza siratum mustaqim. Ketika fa'budu, hatimu menghadap sang yang esa ini yang disebut kosong inilah, maka siratum mustaqim, hadza utawi menyembah terhadap hatimu terhadap yang esa iku siratun, jalan mustaqimun kang jejak. Dikira nggak ada resiko nih, enggak lah. Tapi biarlah, bagi Anda yang belum bisa menerima saran saya, jangan kau buang keterangan ini, simpanlah di dalam almari dulu. Sebab suatu saat nanti kau akan butuh dengan keterangan ini. Nanti kalau kau sadar, maka Anda akan membutuhkan keterangan ini. Ini sebagai awal pembuka kesadaran hati Anda bahwasanya kita selama ini zalim pada Allah dengan bentuk ngaku. Hal itu akan terjadi pada siapapun Anda manakala Allah sudah terasa dekat dalam pandangan hatimu. Terasa dekat, tidak jauh duding dukur sebelumnya itu. Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mengetahui si A, si B, si C itu waline Allah yang Allah tutupi, matamu meleo dhisik, mata hatimu meleo dulu ya, meleo dulu. Bahasa Indonesia meleo apa? Bukalah matamu, mata hatimu terlebih dahulu. Cara membuka mata hatimu terlebih dulu, belajarlah terus menerus fastaqamu faktulu anfusakum. Asalah terus cara menghilangkan rasa keakuan makhluk dalam hatimu, hilangkan. Idfin, pendemen sing jero wujudaka ing eksistensi Anda, kewujudan Anda sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Mohon maaf, adzikra inilah yang disebut dzikir. Dipendam di mana? Fi ardil khumul, di dalam bumi yang sunyi. Iki nggak ada yang paham, orang-orang syariat bumi khumul itu apa ya? Padahal iki ya, bumi kefanaan Pak. Artinya
tiadakanlah rasa iman yang tadinya kau merasa dirimu ada, merasa dirimu keakuan hamba yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, hilangkan. Maka dengan begitu, dengan sendirinya akan muncul rasa keakuane Allah urip itu dalam dirimu. Ini cara untuk membuka mata kemarin sudah saya praktekkan, tak ajari. Udah nggak bisa berdiri dengan duduk, gak bisa duduk dengan berbaring. Dah terpejam mata Anda. Hilangkan apa pengaruh duniawiyah dalam akalmu. Lepas. Bisa nih lepas, hatimu harus selalu senantiasa membuang diri lewat dzikir sirul asror. Udah. Kalau itu sudah lepas, ikuti. Nanti akan terjadi maknyut. Dirimu itu masuk dalam satu alam yang bebas. Entah gelap, entah terang, wis gak usah dipikir. Tatkala proses keakuan diri sebagai makhluk itu dihilangkan Allah, Anda akan tidak teringat perkara urusan dunia, sekalipun istrimu cantik, suamimu gagah, anakmu baik, duniamu mewah, tidak akan bisa masuk. Karena kau kena arus perjalanan ini. Udah, sampailah nanti di mana rasa keakuan diri hangus, maka di situ dalam hatimu hanya terjadi aku Allah. Inilah saat-saat di mana ruhania itu disebut sebagai majnun atau majedub. Udah, nggak apa-apa. Urusan gendeng sak dohire yes kapakno. Wis gak usah sampean pikir. Terus nek gak sampean cemplungi dengan tekad pasrah diri pada Allah, kapan kalau tidak sekarang? Aku takok, umurmu kali Didik? Loh, Didik? Iya. Tapi relatif. Didik itu pirang tahun, nggak ngerti dah. Pokoknya Didik. Saya mengatakan sedikit. Itu hitungan masa. Satu hari masa akhirat dibanding dengan masa di dunia bertemu 50.000 tahun masa dunia. Padahal umumnya kita manusia umurnya 100, 200, nggak ada yang 1000 dah. 200 paling kari buntutit toh. Melaku digotong klip motone tok ngono. La yamutu wala yahya. Gak mati, gak urip. Ngoten niku anak putune bingung, Pak. Kemarin 2 hari yang lalu. Mbah kula Gus, gak mati gak urip, sakno talokno. Akmu kepengin mbahmu bongko toh? Anggepane iku dek iku mang sakno nek mati ndang mati lah ngoten toh. Asline Pak, jenengan ambek aku ngenteni warisan. Jarang sekali ada anak yang berbicara ketika saat orang tuanya meninggal itu tanya berapa hutangnya bapak. Yang banyak adalah berapa harta tinggalannya yang ditinggalkan Kebanyakan gitu Pak. Sebab apa? Buru-buru untuk mewarisi. Kita sebagai anak kebanyakan seperti itu. Tidak rame bahas berapa hutangnya bapak, tapi berapa harta warisan yang ditinggalkan bapak. Tapi nek santri Jaya Baru ndak Pak. Ndak.
Lah iku lak ngakumu dhewe to. Sebab para kekasih Allah itu sudah tidak condong hatinya, ruhaniyahnya itu terhadap selain Allah. Sekalipun secara jasmaniah dia tiap saat dan waktu bergelut dengan perkara-perkara dunia. Ada omongan ngeten Pak, mungkin jenengan dengar. Ini saya klarifikasi ya kebenarannya. Orang kalau sudah belajar tasawuf, belajar hakikat, yo gak oleh doyan urusan dunia. Katanya wis belajar hakikat makrifat. Lah kok sih nyambut gawe? Ya dah. Hartanya tambah mewah. Pak nyun sewu, kalau ada orang bilang seperti itu, anggap saja ngajinya nggak lulus. Waktu diterangkan gurunya mantuk tapi nggak kembali. Nggih mantuk, tapi mantuk terakhir nggak kembali. Iku namanya ngantuk ketiduran. Ngini lho Pak. Bukan semua hamba yang Allah kehendaki sebagai kekasihnya ketika diproses Allah di jalur ilmu, mendengarkan keterangan-keterangan lembut halus-halusnya rahasia ilmu Allah, itu dia harus secara fisik tinggalkan dunia, tidak secara fisik, enggak. Tapi secara ruhaniyah, ya. Anjuran di dalam hukum ilmu tersebut supaya yakfur bitauhid, meninggalkan kesenangan dunia. Kalau ruhaniyah memang iya, kalau jasmaniyah tidak. Lah, itu akan diteruskan lewat pembuktian yang disebut khalwat. Lah ketika khalwat itu secara ruhaniyah saja yang harus tinggalkan. Tadi kan secara ilmu dapatnya faham, setelah faham dilakukan, dipraktekkan berbentuk khalwat. Ketika khalwat terjadi pembuktian, maka betul harus tinggalkan sungguh-sungguh ruhaniyah ini terhadap selain Allah. Sekalipun jasmaniyah itu berinteraksi bahkan lebih mewah dunianya. Karena apa? Karena Allah itu tidak hanya di tempat sepi, tapi juga Allah di tempat keramai. Allah itu tidak hanya di masjid, tapi juga di tengah pasar. Inilah Abu Hasan As-Sadili, inilah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Inilah Rasulullah atau para utusan Allah yang disebut sebagai wali kutub niki. Semuanya. Makanya jikalau ada yang berpandangan kalau sudah ngaji hakikat makrifat kok si nyambut gawe, kok si gembul dengan anak, istri, harta benda, nggak boleh itu lah. Makalah seperti ini anggepen wong iku ngajine ngantuk pun ngaten lho Pak. Tapi memang ada Pak, sebagian di antara waline Allah itu secara tidak hanya secara rohaniyah, secara fisik pun tinggalkan semuanya. Ada memangnya. Anak, istri, pekerjaan, urusan-urusan dunia dia tinggalkan. Masyarakat dia tinggalkan. Dia sendiri, entah itu di sungai, entah itu di gua,
entah itu di pinggir laut, pantai, pokoknya nggak mau bergaul dengan orang lain. Ada memang yang seperti ini. Pun Bapak Ibu, kembali kepada materi cara kekasih Allah, cara Allah untuk menutupi sifat kewalian hambanya atau kekasih Allah itu dengan cara dinyatakan sifat-sifat manusiawiyah pada umumnya. Bergaul dengan kita, beliau-beliau itu kerja ya kerja, macam-macam semuanya dijalankan. Tapi kalau Sultan Aulia, kekasih Allah yang disebut wali kutub, itu nggak bisa Pak. Allah buka memang, yang buka Allah, bukan dia. Dia nggak mampu untuk membuka daqaiqul asror, nggak bisa. Allahnya yang membuka, sehingga tujuan dibukanya itu, visi dan misinya memberikan peringatan, menyadarkan, mengingatkan umat manusia supaya dia tinggalkan amaliyah-amaliyah yang tidak berorientasi dengan menyembah kepada ahad. Umpama Islam, nek mlebu masjid betul-betul ketemu Gusti Allah. Sing Nasrani ketika mlebu gereja betul-betul ketemu Allah. Sing Buddha mlebu wihara biar ketemu betul-betul sama Sang Yang Widi Wujude Tuhane itu berserah. Air saya katakan di Indonesia namanya air. Kita bawa ke Amerika namanya bukan air lagi, water. Ya. Kita tarik ke Arab, bedo maneh, air enggak ada namanya, water yang enggak ada. Ya toh, nyun sewu akhirnya jadi bedo nama tapi ahad. Silahkan nama Tuhanmu Allah, monggo. Allah monggo, Sang Yang Widi monggo, tapi ahad itulah dasar nyun sewu undang-undang Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Nek wis atimu bertauhid ning Indonesia enggak apa-apa, silahkan. Kalau tidak bertauhid metuwo teko Indonesia. Wong negaramu dudu Indonesia. Wong kuwi nang Indonesia malah membikin perpecah belahan umat. Ya akan menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Nyun sewu. Nyun sewu. Ternyata sudah lama Indonesia dirongrong oleh negara lain yang mengatasnamakan bla 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 bla, mengatasnamakan agama lah dan lain sebagainya, biar konflik antara bangsa. Negara Indonesia banyak bangsa, suku, banyak agama, didu. Biar seperti Timur Tengah, diadu Pak. Sebetulnya sudah lama ini yang mengatasnamakan agama. Waduh, kok umpama aku presiden langsung menikah ono suarane dengan caraku sendiri. Gampang Pak, tak karungi lah. Untung sampean gak tidak ada presiden. Bon. Bapak Ibu hadirin, yang terpenting kita bagaimana memikirkan rohaniah kita sendiri dulu. Bagaimana yang masih buta menjadi gak buta. Tadi sudah saya katakan
sistem dan cara sudah saya katakan. Lakukanlah itu setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan di dalam hatimu.